Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Hari ini kita jumpa lagi dalam program Rehat, Renungan Hari Jumat. Dengan saya, Pendeta Muda Amelia Diana Cahyadi. Hari ini saya mau membawakan suatu renungan tentang doa. Saya ambil ayat firman Tuhan dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Saya akan bacakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Maria sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Kita pasti sudah pernah membaca atau mendengar kisah tentang Maria dan Marta dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42 ini. Ketika Yesus bertamu ke rumah Maria dan Marta, saya membayangkan bagaimana excitednya Marta menyambut Yesus dengan kesibukannya. Nah, saya tertarik dengan kata-kata Yesus dalam ayat 41 dan ayat 42. Mari kita perhatikan ayat-ayat tersebut. Ayat-ayat ini bicara ketika Marta komplain ke Yesus tentang Maria. Ayat 41 berkata begini, "Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Yesus berkata bahwa Maria memilih hal yang terbaik. Dua-duanya sibuk melayani Tuhan. Marta sibuk melayani pekerjaan Tuhan, kesibukan melayani secara jasmani. Maria juga sibuk melayani Tuhan. Dia juga sibuk dengan Tuhan untuk hal-hal batinia, hal-hal rohani. Ketika kita merespon panggilan doa, kita sedang menginvestasi hal yang terbaik dalam hidup kita, yaitu duduk diam di bawah kaki Yesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, doa memang sesuatu yang jadul, tapi selalu mutakhir. Jadi jangan tukarkan doa dengan aktivitas rohani kita. Kesibukan pelayanan kita, seolah-olah kita repot banget dengan pekerjaan Tuhan, dengan kegiatan-kegiatan rohani atau yang kelihatannya rohani, sehingga kita lupa untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Karena doa itu mendorong kita melakukan hal-hal besar. Hal-hal besar apa yang ingin kita capai dalam hidup kita atau dalam pelayanan kita? Cuma Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang tahu. Bahkan ketika doa kita menjadi seperti doa yang mengerang atau doa dengan erangan. Contoh doa Hana. Saat itulah yang menyatukan Roh Tuhan dengan kita dan menggerakkan Tuhan untuk melakukan apa yang kita doakan. Doa erangan itu doa yang hampir-hampir tidak terdengar tanpa kata-kata yang keluar dari bibir kita. Karena ada beban dalam diri kita untuk sesuatu yang positif.
Contoh, ketika kita berdoa minta pertobatan jiwa-jiwa, atau kita berdoa buat keluarga kita yang belum menerima Tuhan atau belum menerima keselamatan, ketika kita berdoa buat bangsa dan negara kita, atau ketika kita berdoa untuk pergumulan hidup kita dan lain sebagainya. Tanpa berdoa, kita juga tidak bisa menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan. Justru kekuatan doa akan menghilangkan kelelahan rohani kita. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara sekalian merasa seolah-olah aduh udah capek nih rohani, aku lagi capek, aku butuh istirahat. Saat itulah Bapak, Ibu, Saudara sekalian butuh istirahat di bawah kaki Tuhan. Hanya berdua dengan Tuhan, berdoa, bercakap-cakap, mengeluarkan segala kelelahan kita. Bercakap-cakap dengan Tuhan membuat rohani kita semakin kuat. Jadi sekali lagi justru kekuatan doa akan menghilangkan kelelahan rohani kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya berharap setelah mendengar renungan ini, kita sama-sama menyadari dan sama-sama mengerti bahwa di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sangat merindukan supaya kita menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi kita harus tahu, kita harus mengerti kekuatan spiritual harus seimbang dengan kegiatan rohani kita. Amin buat firman Tuhan. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.